أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق Allahul Azim. Dan artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat datang di video kami. Video ini adalah tugas dari mata kuliah Psikolog Perkembangan Anak yang diampu oleh Ibu Siti Nurlaila MPSI dan Ibu Fikriana MPD. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Metro dari kelompok 7. Dalam video ini, kelompok kami akan membahas topik penting soal stimulasi perkembangan anak usia 2-7 tahun dalam aspek bahasa, komunikasi aktif, serta responsif. Anak usia 2-7 tahun sering mengalami ledekan perkembangan di berbagai area, dan stimulasi perkembangan bahasa, komunikasi aktif, serta responsif dapat menjadi fondasi utamanya. Bahasa yang baik tidak hanya membuat anak mengekspresikan kebutuhan dan keinginannya, tetapi juga dapat membuat anak berpola pikir yang baik, bersosialisasi, dan membuat akademisnya lebih baik di kemudian hari. Komunikasi yang aktif dan responsif tidak hanya membuat anak dapat berbicara, tetapi juga dapat membuat anak memahami, menanggapi, dan berinteraksi efektif di lingkungan sekitarnya. Kalian mau tahu nggak sih mengapa bahasa, komunikasi aktif, dan responsif sangat penting dalam perkembangan anak? Yuk ikuti lebih lanjut. Apa sih yang pertama? Nah, yang pertama itu adalah bahasa. Raguskin memandang bahasa adalah alat utama untuk berpikir dan berinteraksi sosial. Dalam teorinya, bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga untuk mengatur pikiran, memahami dunia, dan membangun pengetahuan melalui interaksi sosial. Bahasa sebagai alat berpikir, anak awalnya menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan lalu untuk dirinya sendiri dan lalu untuk bicara dalam hatinya. Nah, bisa mengembangkan kemampuan bahasa dan berpikir jika dibantu oleh orang yang lebih ahli melalui percakapan atau bimbingan. Dalam teori perkembangan sosial kognitif Vygotsky, komunikasi aktif sangat penting karena menjadi dasar perkembangan bahasa anak dan pertumbuhan kemampuan berpikir serta pembentukan hubungan sosial dan emosional. Dalam proses belajar ini, komunikasi dengan orang dewasa itu sangat penting, yakni komunikasi aktif. Apa sih itu komunikasi aktif? Komunikasi aktif yakni orang dewasa mengajak berbicara anak, bertanya balik serta mengembangkan pembicaraannya. Misalnya, saat membaca buku bersama. Jadi, ibu tidak hanya membacakan buku, tetapi juga bertanya kepada sang anak. Nah, itu juga bisa membantu anak untuk berpikir, menjawab, dan berbicara tentunya. Anak berkomunikasi secara aktif saat mereka terlibat dalam dialog dua arah.
Bukan hanya mendengar, tetapi anak juga harus mengajukan pertanyaan, merespon ucapan orang lain, dan tentunya yang terakhir yakni mengutarakan isi hati. Responsif adalah ketika orang dewasa seperti orang tua atau guru menanggapi ucapan, pertanyaan, atau ekspresi anak dengan cara yang tepat dan perhatian. Menurut Vygotsky, respon ini dapat membantu anak untuk memahami hal baru yang sebelumnya dia belum bisa lakukan sendiri, tetapi bisa dilakukan jika dipelajari bersama atau dibantu. Responsif ini agar anak menjadi lebih percaya diri, berpikir mandiri, dan berkomunikasi dengan baik. Tanpa respon yang baik, anak bisa merasa diabaikan dan kehilangan kesempatan belajar yang penting. Nah, kesimpulannya menurut Vygotsky, aspek bahasa, komunikasi aktif dan responsif itu penting untuk membantu perkembangan berbicara dan berpikir anak melalui interaksi sosial yang bermakna. Nah, itu tadi teori-teori penting mengenai stimulasi perkembangan bahasa, komunikasi aktif, dan responsif. Jadi di sini menegaskan bahwa komunikasi aktif anak dengan orang dewasa dan lingkungan itu sangat vital. Anak belajar melalui lingkungan dan bimbingan dari sekitarnya. Lalu bagaimana peran kita sebagai orang tua dan lingkungan dalam memberikan stimulasi perkembangan bahasa, komunikasi yang aktif dan responsif yang tepat? Berikut beberapa prakteknya. Halo, kalian mau baca nggak? Mau. Baca apa coba? Mau yang mana? Zebra, buaya. Mau mana? Ini. Buaya ini aja. Di dalam video ini, saya berperan sebagai seorang guru yang sedang membacakan buku cerita kepada anak-anak di taman. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pemberian akses terhadap sumber daya dalam psikologi perkembangan anak. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya berupa buku, tetapi juga mencakup fasilitas belajar, dukungan emosional, stimulasi bahasa, serta interaksi sosial yang positif. Buku cerita adalah salah satu sumber daya penting yang dapat memperkaya bahasa, imajinasi, dan pemahaman anak. Dengan membacakan cerita secara ekspresif dan interaktif, saya tidak hanya menyampaikan isi cerita, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang hangat dan menyenangkan. Dalam proses membaca ini, saya juga mengajukan pertanyaan kepada anak-anak untuk memberi mereka kesempatan berpikir, menjawab, dan merespon secara aktif. Oke. Nah, yang kalian tangkap di cerita di Mbak ini, di kakak, apa aja? Si tikus, enggak, si buaya tadi sifatnya kayak mana? Rakus, ya kan? Dia maunya yang Hal ini sangat sejalan dengan teori perkembangan kognitif Jane Piaget, khususnya pada tahap pra-operasional usia 2-7 tahun, di mana anak mulai belajar melalui simbol, gambar, dan bahasa, serta membangun pemahaman lewat interaksi imajinatif dan konkret. Jadi hari ini kita maunya nyanyi apa? Hidung mata saya itu. Hidung mata dengerin. Di sini saya berperan di dalam video sebagai guru yang sedang mengajarkan anak belajar. Nah, di sini saya mengajarkan anak belajar dengan bernyanyi supaya anak tidak bosan untuk belajar. Di sini saya memakai teori Lev Vygotsky, teori sosial kultural. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan anak. Lagu-lagu anak adalah bagian dari budaya dan melalui bernyanyi bersama, anak-anak belajar bahasa, norma, dan nilai. Bernyanyi dalam kelompok juga menciptakan zona perkembangan proksimal di mana anak belajar melalui dukungan dari orang dewasa atau teman sebaya. Gimana praktek makan udah pada tahu? Yuk, kita
Di dalam video ini saya memperagakan peran sebagai guru yang sedang mengajarkan anak berdoa. Anak-anak saya bimbing secara langsung, mulai dari memberikan contoh cara berdoa, mengucapkannya secara perlahan, lalu meminta anak untuk menirukan. Aktivitas ini tidak hanya sekedar kegiatan keagamaan, tetapi juga merupakan proses belajar yang melibatkan interaksi sosial. Jika dilihat dari sudut pandang teori belajar, video ini sangat sesuai dengan teori sosial kultural Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa. Dalam hal ini, anak tidak belajar secara mandiri, tetapi berkembang melalui bimbingan dan dukungan dari orang lain, terutama dalam lingkungan terdekatnya, seperti keluarga atau lingkungan sekolah. Hadis tentang peran guru dalam Islam. Innama bu'itsu mu'allama. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru atau pendidik. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Siapa yang mau es krim? Jadi, stimulasi perkembangan bahasa, komunikasi aktif dan responsif adalah investasi penting bagi masa depannya. Dengan mengembangkan teori dan praktek yang tepat, kita sebagai orang tua dan bagian dari lingkungannya dapat mengoptimalkan pertumbuhannya secara optimal. Ingat, setiap anak itu unik. Berikan dukungan dan kasih sayang sesuai tahap perkembangannya. Kualitas interaksi lebih penting daripada kuantitas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua dalam memberikan yang terbaik untuk generasi bangsa.